Hi friends, welcome back to our channel. Hari ini kita akan bahas metode berpikir yang mungkin belum terlalu familiar bagi kamu, tapi sangat powerful dalam mencapai tujuan. Siapa nih di sini yang sudah punya goals tapi merasa stuck? Nah, kali ini kita akan mengenal apa itu inversion thinking atau berpikir terbalik. Stay tune karena ini bisa jadi game changer untuk kamu. Sebelum kita masuk lebih dalam, apa sih sebenarnya itu inversion thinking? Nah, inversion thinking adalah sebuah pendekatan terstruktur yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Dalam metode ini, kita akan mengubah sudut pandang kita dengan bertanya, apa sih yang harus aku lakukan untuk gagal? Daripada bertanya, apa sih yang harus aku lakukan supaya berhasil? It sounds weird, right? Tapi tunggu dulu. Dengan membalik pertanyaan ini, kita dapat mengidentifikasi penyebab dasar kegagalan dan menemukan solusi yang tepat. Dengan inversion thinking, kita akan lebih mudah mengidentifikasi penyebab kegagalan karena kita sudah mengalami kondisi gagal. Nah, dalam banyak kasus kegagalan tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh kombinasi beberapa keputusan dan kebiasaan yang tidak sehat. Dan ketika berhasil mengidentifikasi penyebab kegagalan tersebut, kita dapat dengan efektif menemukan solusi dari penyebab kegagalan dan bisa jadi solusi, bahkan hanya dengan mengubah kebiasaan kecil namun akan berdampak besar. So, tujuan dari teknik ini adalah menemukan kesalahan-kesalahan yang bisa membuat kita gagal sehingga kita bisa menghindarinya. Kamu pasti familiar dengan pepatah, belajar dari kesalahan. Nah, kita akan melangkah lebih jauh dengan mengantisipasi kesalahan itu dari awal. Langkah pertama dalam inversion thinking adalah jelas menentukan apa goal kamu. Bisa jadi kamu ingin hidup sehat, lulus kuliah dengan nilai bagus, atau membangun bisnis yang sukses. Menetapkan tujuan yang jelas dan terukur sangat penting, karena tujuan ini akan menjadi titik acuan sepanjang proses berpikir. Pastikan untuk menentukan tujuan secara spesifik. Ini akan membantu mengarahkan fokus dan memudahkan dalam mengevaluasi kemajuan di kemudian hari. Ayo, coba pikirkan satu goal kamu yang paling kamu inginkan saat ini. Nah, kalau kamu sudah punya goal, sekarang kita masuk ke langkah berikutnya. Dan ini adalah langkah yang paling menyenangkan. Langkah kedua, kita akan membalik masalahnya. Nah, misalnya kalau goal kamu adalah menurunkan berat badan, biasanya kamu tanya, apa yang harus aku lakukan untuk mencapai berat badan ideal itu? Tapi dengan inversion thinking, kamu akan bertanya, apa yang bisa membuat aku gagal dalam menurunkan berat badan? Nah, dalam langkah ini, penting untuk berpikir secara kritis dan kreatif tentang berbagai syarat kegagalan dapat muncul. Menggambarkan potensi konsekuensi negatif akan membantu kita untuk memahami apa yang perlu dihindari dan memberikan perspektif yang lebih jelas tentang resiko yang dihadapi. Nah, dengan mengetahui hal-hal yang bisa membuat kamu gagal, kita bisa mulai menyusun rencana untuk menghindari itu. Ini jauh lebih efektif dibandingkan fokus hanya pada apa yang harus dilakukan. Sekarang, kita masuk ke langkah berikutnya, yakni mewaspadai kesalahan sebelum terjadi. Misalnya, kamu sadar kalau tidak menjaga pola makan adalah hal yang akan membuat kamu gagal menurunkan berat badan. Maka, fokuslah untuk mengeliminasi godaan junk food. Ini melibatkan pembuatan daftar semua potensi masalah yang telah diidentifikasi dan mempertimbangkan bagaimana masalah tersebut dapat memengaruhi pencapaian tujuan. Nah, dengan memahami dampak penting masing-masing resiko, kita bisa merencanakan langkah-langkah yang lebih tepat untuk mengatasi atau menghindarinya. Apapun yang bisa menyebabkan kegagalan, coba buat strategi untuk menghindarinya. Sama halnya dengan goal lainnya, seperti bisnis. Jika kamu tahu kurang riset pasar bisa membuat bisnis gagal,
maka kamu rencanakan untuk riset lebih dalam dan hindari keputusan yang impulsif. Setelah kita tahu apa saja yang bisa bikin gagal, saatnya untuk fokus pada eksekusi. Sekarang kamu tidak hanya punya daftar to-do, tapi kamu juga mempunyai not to-do list. Dan seringkali daftar not to-do ini lebih penting. Ingat, fokus pada hal-hal yang harus dihindari akan membuat jalanmu menuju sukses lebih mulus. Kamu tidak hanya berusaha mencapai sesuatu, tapi juga aktif mencegah hal-hal yang bisa menghentikanmu. Proses innovation thinking tidak berhenti setelah rencana tindakan dibuat. Tinjau dan evaluasi rencana secara berkala untuk memastikan bahwa kita tetap di jalur yang benar. Selama tinjauan, perhatikan kemajuan yang telah dicapai dan identifikasi area yang memerlukan penyesuaian. Ini akan membantu kamu untuk tetap responsif terhadap perubahan kondisi dan mengoptimalkan strategi yang ada. Nah, kamu juga perlu tahu bahwa penting untuk mengembangkan pola pikir yang fokus pada penghindaran risiko. Dengan memiliki mindset ini, setiap keputusan dan tindakan yang diambil akan berorientasi pada mencegah masalah dan meminimalkan risiko. Ini membantu menciptakan lingkungan di mana tantangan diantisipasi dan solusi diimplementasikan sebelum masalah berkembang, sehingga meningkatkan peluang untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan. Contoh nyata dari innovation thinking adalah dalam bisnis. Banyak pengusaha sukses yang menggunakan metode ini. Alih-alih hanya fokus pada pertumbuhan bisnis, mereka juga bertanya, apa saja risiko yang bisa memhancurkan bisnis saya? Dengan begitu, mereka bisa memitigasi risiko tersebut sebelum terlambat. Contohnya seperti Charlie Munger dan partner bisnisnya yakni Warren Buffett terkenal menggunakan metode ini dalam investasi. Dia selalu bertanya, apa yang bisa membuat kita rugi sebelum memutuskan investasi? Sangat cerdas, bukan? Contoh lain yang sangat sederhana misalnya dalam ujian sekolah. Seorang siswa mempersiapkan ujian menggunakan innovation thinking untuk mencapai hasil yang baik. Dia mulai dengan menetapkan tujuan untuk mendapatkan nilai di atas 90. Selanjutnya, dia membayangkan skenario terburuk, yakni gagal lulus ujian. Dia kemudian mengajukan pertanyaan seperti, apa yang bisa membuat saya gagal dalam ujian ini? Setelah menganalisis, dia menemukan bahwa kurangnya persiapan, tidak memahami materi, dan kebiasaan menunda-nunda dapat menjadi faktor penyebab kegagalan. Untuk menghindari hal ini, siswa tersebut membuat rencana belajar yang ketat, mulai belajar lebih awal, dan membagi waktu untuk setiap topik. Dengan cara ini, dia dapat meminimalkan resiko tidak siap dan meningkatkan peluang untuk sukses. Jadi, teman-teman, itu tadi innovation thinking. Dengan membalik cara berpikir kita bisa lebih siap dalam menghadapi tantangan dan kesalahan yang mungkin muncul. Mulai dari sekarang, yuk coba gunakan teknik ini dalam setiap goal yang kamu punya. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan beri ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kamu sukses mencapai goals kamu dengan innovation thinking. Bye!